Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah dan kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita bahwa kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Nya, menikmati kasih-Nya, menikmati kebenaran firman-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setia Tuhan yang begitu besar dan
limpahkan kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu akan memberkati kami pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang bersedia hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau bersukacita di kehadiran-Mu dari kami ya Tuhan, karena inilah kerinduan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami telah memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya apa yang kami persembahkan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan Kau telah memberkati kami semua. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan pengurapan-Mu, dan lengkapilah semua jemaat-Mu yang hadir. Ya Tuhan, akan diberkati juga dengan pengurapan yang sama dan hikmat yang sama, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, yang telah memberkati kami pagi ini. Kami persembahkan doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, pagi hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Dia telah memelihara kita dan mengizinkan kita hadir ya hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul doa adalah sebuah penyerahan diri pada kehendak Allah. Kita sering mendengar tentang pernyataan bahwa saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya sudah berdoa dengan iman, bahkan mungkin disertai dengan puasa. Yakin bahwa Tuhan itu pasti jawab semua karena Dia sudah janji. Tapi kok sampai hari ini masalah saya tidak selesai. Nah, dari pernyataan ini tersirat satu pemahaman ya, bahwa kalau kita ini sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa sudah sesuai dengan syarat-syarat doa yang tertulis dalam Alkitab, maka semua masalah selesai. Tuhan pasti jawab kita menurut apa yang kita minta. Itu pemahaman dari kalimat yang tadi saya contohkan. Padahal Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu berdaulat menjawab doa kita. Nah, Dia akan jawab iya, tunggu atau tidak. Itu terserah Dia gitu. Nah, sekalipun Dia sudah janji, Dia tidak pernah akan merasa hutang janji gitu ya, seperti kita hutang janji lalu terpaksa menuruti. Tidak pernah seperti itu, karena Alkitab mengajarkan semacam itu. Nah, dari pihak kita adalah menyerahkan diri. Menyerahkan diri pada kehendak Bapa, itu bagian kita. Ya, karena kita baca ayatnya dalam Lukas, ini sebuah ayat yang mungkin sudah kita sering baca, bagaimana Yesus itu masuk ke Getsemane pada malam terakhir ketika dia hendak ditangkap. Dia berdoa di taman Getsemane. Doanya begini, ya Bapa, Lukas 22 ayat 22. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini sebuah contoh dari bagaimana penyerahan diri kepada kehendak Allah. Yesus sebagai manusia pasti itu ya. Karena walaupun Dia Allah, Dia telah
mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Termasuk perasaan takut. Ya, dia punya. Ya, walaupun sekalipun dia Allah gitu. Tapi kita melihat di sini tadi ayat tadi mengatakan dia merasakan ketakutan. Ya, dia merasakan ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa sehingga perlunya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini sebagai manusia dia sama dengan kita. Punya masalah yang harus diserahkannya kepada Bapa. Dan kita tahu bahwa apa yang dijawab oleh Bapa itu tidak seperti apa yang Yesus inginkan. Bapa itu tidak, dia melihat Yesus pasti adalah manusia yang sempurna, yang sudah menyatakan kesempurnaannya itu lewat pergumulan, lewat peperangan, ya, sehingga dia mengalami kemenangan. Dia hidup dalam kesempurnaan. Itu tidak membuat Bapa itu lalu menuruti kehendaknya, kehendak Yesus. Nah, jadi kita akan belajar pagi hari ini dari Yesus ini bagaimana menyerahkan diri kita pada kehendak Allah. Ya. Jadi menyerahkan diri kepada kehendak Allah itu berarti yang pertama mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mempercayakan diri kepada Allah? Itu akan muncul kalau kita sadar bahwa kita ini terbatas. Kita terbatas. Alkitab mengajarkan kepada kita Yesus itu adalah Allah. Ya, Allah 100%. Allah sejati. Tapi Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8 itu kita bisa menemukan di situ bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Saya baca di sini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, selama hidup dalam dunia ini, selama dia ada di dalam dunia ini 3,5 tahun, itu merupakan saat di mana dia mengosongkan dirinya, dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Saat ada di Getsemani, saat ada di dunia ini, dia melepaskan beberapa sifat keilahiannya. Ya, dia hidup dalam keterbatasan. Ya, Alkitab mengatakan dalam Matius 24, dia tidak tahu katanya tentang kedatangannya. Ya, kedatangannya sendiri dia mengatakan tidak ada yang tahu. Ya, malaikat tidak, anak pun tidak, tapi Bapa saja yang tahu. Ini Yesus ini berbicara bukan bukan sekedar iseng-iseng atau mengelabui muridnya ketika muridnya tanya kapan kedatanganmu. Nah, Yesus benar-benar nggak tahu. Ya, dia tidak mengatakan itu supaya murid-muridnya itu supaya menerima itu lalu dibohongi. Saya yakin bahwa Yesus tidak berbohong, tapi benar-benar dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia berbicara waktu itu sebagai manusia yang tidak maha tahu, tidak maha kuasa juga. Ya, sehingga kadang-kadang setiap saat dia ketika mau melakukan sesuatu, dia berdoa pada Bapaknya. Dia tidak, dikatakan Yohanes 5 itu, dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Dia bergantung penuh kepada Bapaknya. Ini keterbatasan Yesus. Ya, belum lagi dia pernah merasa sangat letih katanya dalam Yohanes 4 ayat 6 itu. Dia sangat letih. Ya, sangat letih katanya. Jadi dia benar-benar manusia, dia bisa haus. Nah, ini keterbatasan manusia. Itu sebabnya ketika dia harus menghadapi penderitaan, dia harus bergumul dalam doa di Getsemani. Dia sadar dirinya terbatas gitu.
Nah kalau dia tidak terbatas, ngapain dia berdoa dan bergumul seperti itu? Jadi mempercayakan diri kepada Allah karena dia tahu dia terbatas. Nah, sebagai manusia kita juga punya keterbatasan. Ya, kita punya keterbatasan mengatasi masalah misalnya. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan sekalipun kadang-kadang kita punya keahlian di situ. Keahlian kita kadang-kadang gak bisa menolong kita mengatasi masalah. Dalam kekuatan kita juga. Ya kita penuh kelemahan walaupun mungkin kita punya kemampuan yang hebat tapi tetap ada batas-batas yang tidak bisa kita lampaui. Juga termasuk dalam pengetahuan masa depan kita. Ya, untuk 5 menit kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, banyak kadang-kadang orang mati mendadak katanya. Kok barusan ngomong-ngomong sama saya kok sudah kadang tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, untuk 5 menit ke depan atau 1 menit kita tidak tahu. Ya kok tiba-tiba sekarang kita tenang-tenang di sini ada gempa bumi yang dahsyat, kita tidak tahu. Dan itu tidak bisa diprediksi kan gempa bumi itu. Jadi keterbatasan kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan ini kita tidak tahu. Itu terbatas. Itu keterbatasan kita. Kalau misalnya satu saat kita menghadapi satu masalah, kita hanya bisa melihat itu sepenggal gitu. Ya hari ini kita tahu masalahnya apa. Misalnya kita masalah kekurangan misalnya. Hari ini saya butuh duit, tidak punya duit. Cuma sepenggal itu yang kita tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ini. Apakah hutang itu akan kita punya hutang apa bisa terbayar atau tidak? Kita tidak tahu. Nah, kita hanya melihat, kita tahu, kita berpikir apa yang kita lihat artinya apa yang kita rasa. Kita tidak tahu rencana Tuhan juga dalam kejadian-kejadian itu apa sih rencana Tuhan? Karena hidup ini kan tidak hanya berhenti sampai hari ini. Masih ada besok, masalahnya mungkin masih tetap sama, kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya maka kita perlu menyerahkan diri. Ya dengan dalam doa kita menyerahkan diri apa yang Tuhan mau buat, silakan Tuhan. Ya, karena kita tidak bisa memprediksi masa depan kita punya keterbatasan, kita mempercayakan diri. Mempercayakan diri itu artinya ya sudah mau diapain, silakan Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika kita menyerahkan diri, kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, minggu yang lalu sudah saya sampaikan itu bagaimana doa itu mungkin tidak mengubah masalah kita. Ya, doa itu tidak mengubah segala sesuatu. Tapi doa itu mengubah sesuatu. Mungkin masalahnya dirubah tapi mungkin tidak. Yang dirubah adalah kita. Ya, kita yang berdoa ini dirubah, diberi kekuatan, siap menghadapi masalah. Kita belajar banyak hal lewat masalah yang sedang kita hadapi. Jadi doa itu adalah mempercayakan diri kepada Allah. Ya, seperti yang Yesus alami ketika dia ada di Getsemani. Apa yang dia lakukan adalah menyerahkan diri kepada Bapaknya. Karena keterbatasan yang dia alami. Yang kedua adalah mengalahkan kehendak diri. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, kita mengalahkan kehendak diri. Kita punya kehendak bebas. Gitu ya. Tuhan melengkapi kita dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan. Ya, kita tidak diciptakan seperti binatang yang bergerak secara insting saja. Kita bisa berpikir. Ya, kita bisa memutuskan. Dan Tuhan beri kesempatan itu. Karena memang Tuhan jadikan kita dengan kehendak bebas. Nah, setelah kejatuhan dalam dosa, setelah kita berdosa, kehendak kita itu selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ada pemberontakan dalam hati kita. Ya, kehendak kita itu menjadi liar,
tidak lagi terkontrol. Ya, kita mau buat apa saja. Sehingga akhirnya Allah juga pernah murka kan ketika zaman Nuh itu. Ya, Tuhan membasmi semua manusia karena manusia sudah begitu jahatnya, tidak lagi tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kehendak kita selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini yang harus kita tundukkan. Musuh yang terbesar yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri, ego kita. Kita harus mengalahkan ini, dan ini tidak gampang. Ya, kalau ego kita, ya, kehendak kita sendiri ini tidak ditundukkan, kita akan berubah menjadi egois. Nah, sehingga kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Kita tidak peduli orang lain. Nah, banyak kan yang terjadi seperti itu. Karena kita tidak menundukkan, tidak mengalahkan kehendak diri kita. Akhirnya jadi egois. Kita selalu minta di nomor satukan. Tidak mau dari nomor 2. Didahulukan, diistimewakan. Itu kehendak kita. Yang menjadi egois. Kita tidak mau disaingi. Ada orang kayak gitu kan, ada. Ya. Saya mengenal seorang yang sangat baik gitu. Sangat baik secara rohani. Ya, sangat baik gitu secara rohani. Rajin. Lalu dalam pembicaraannya itu dia punya beban untuk kesamanya manusia. Tapi ketika di jalan raya, ya ketika dia disalib oleh mobil lain, rasanya tidak terima dia. Sampai kayak gitu loh. Dia mau balas gitu, mau dia kejar. Rasa memang saya pernah ngomong, memangnya tak ini jalan raya punyamu atau punya nenek moyangmu. Kan bebas, tapi nggak bisa. Ada yang gitu kan. Saya yakin juga ada di antara kita seperti itu. Kok disalib itu rasanya tidak enak gitu. Nah, itu contoh bagaimana ego kita itu kalau dibiarin menjadi egois. Yang minta dihormati. Ya, kalau diremehkan atau dilecehkan gitu, waduh tidak terima rasanya. Ya memang siapa yang mau diremehkan. Tapi kalau kita telah mengalahkan kehendak diri kita sendiri, kita akan mampu menanggung itu. Dan tidak siap menderita. Minta selalu dituruti kehendaknya. Termasuk doanya selalu harus didengar Tuhan, dijawab Tuhan seperti apa yang Dia mau. Kalau kita tidak mengalahkan kehendak diri kita, kita menuntut Tuhan itu supaya Tuhan itu menuruti semua perintah kita. Ya, kita tidak siap untuk mentaat kepada segala kehendak Tuhan. Kita tidak mau. Ya, kita selalu hanya berpikir saya yang harus jadi nomor 1. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang ingin membentuk kita, mengatakan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalahkan kehendak kita sendiri, yang mengalahkan kehendak diri itu, berarti kita mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri dan menundukkan diri pada kehendak Bapa. Jadi kehendak diri kita itu harus dikalahkan gitu. Kita harus berkata tidak kepada kehendak diri kita, terutama kehendak diri yang salah gitu ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada kehendak diri yang masih baik gitu, masih baik. Tapi walaupun baik belum tentu itu sama dengan kehendak Tuhan. Ya, Yesus bergumul di Getsemani antara kehendak manusianya, ya, kehendak manusianya yang menolak untuk menderita. Ya, dalam doa itu kan dikatakan begini, kalau boleh biar cawan ini lalu. Ini kan kehendak manusianya. Nah, siapa yang mau menderita? Tidak ada. Termasuk Yesus. Ya, sebagai manusia dia tidak mau menderita. Apalagi penderitaan ini akibatnya fatal gitu. Apa dipisahkan dari bapaknya karena dosa. Itu yang membuat dia rasanya berat gitu menerima. Bukan sekedar
Dia harus mengalami penderitaan salib, tapi penderitaan batinnya ketika dia berpisah dengan Bapaknya karena dosa. Tidak ada yang mau menderita, termasuk Yesus. Tapi kita bersyukur karena kita punya teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ya, kehendak dirinya itu menolak kehendak Bapa, tetapi lewat pergumulan yang dahsyat, akhirnya dia berhasil mengalahkan kehendaknya. Sampai dia mengatakan, bukan kehendakku, bukan kehendakku. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, ya. Karena kita punya kehendak yang bebas, dan kehendak kita itu sudah kehendak yang dikotori oleh dosa, sehingga terjadi perlawanan kepada kehendak Allah. Dan ini butuh pergumulan, butuh perjuangan bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Nah, mengalahkan diri sendiri kalau itu berhubungan dengan doa, itu kita berarti tidak memaksa Tuhan, tidak menodong Tuhan, harus Tuhan. Bukankah Tuhan sudah janji gitu? Ini janjimu, kita klaim gitu. Kalau tidak dituruti kita kecewa. Ya kan? Ayo, kalau tidak dituruti sama Tuhan, doanya dijawab, bisa terima dengan ya sudahlah Tuhan. Atau kita masih protes dalam hati. Katanya Tuhan itu benar, bukan pendusta. Tapi kenapa kok doa saya tidak dijawab? Apa salah saya? Mulai dicek. Saya sudah percaya, saya hidup dalam kebenaran. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Kenapa kok tidak dijawab? Bukankah contoh-contoh dalam Alkitab itu banyak yang Tuhan dengar? Kenapa saya tidak? Kita lupa ya bahwa ada contoh juga doa yang tidak dijawab. Contohnya Yesus. Ya, ketika dia berdoa, biar cawan ini lalu daripadaku. Apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan, oke, aku lalukan. Tidak, Yesus harus tetap memikul salib. Jadi mengalahkan kehendak diri sendiri, ego kita yang berhubungan dengan doa kita adalah tidak memaksa Tuhan melakukan seperti yang kita minta. Tidak memaksa Tuhan untuk menuruti segala kehendak kita, tetapi menyerahkan jawaban doa itu kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalahkan kehendak diri kita sendiri, apa langkah selanjutnya? Ini kehendak kita sudah kita katakan tidak, ya biarlah ini yang harus saya alami, tidak apa-apa dah. Kalau memang ini harus dijalani. Apa langkah selanjutnya? Adalah menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Jadi menyerahkan diri kepada kehendak Allah itu, kita menundukkan diri kepada kehendak Allah. Yang mengalahkan diri sendiri belum tentu kita tunduk kepada Allah. Hanya kita putus asa gitu, ya sudahlah. Jadi seperti ini, ya biarlah, mau apa lagi gitu. Kita putus asa. Jadi mengalahkan diri kita mengalahkan diri kita sendiri, itu kita harus tundukkan kepada kehendak Allah. Artinya menolak kehendak kita, mengatakan tidak kepada kehendak kita. Lalu kita berserah kepada Tuhan. Sekarang apa Tuhan yang mesti saya buat? Tundukkan diri kita kepada segala kehendak Allah. Kita menerimanya bukan dengan terpaksa. Jadi menundukkan diri kepada Allah, gitu. Menundukkan diri kepada Allah. Dan Yesus itu berhasil mengalahkan kehendak manusiawinya dan menundukkan diri pada kehendak Bapa. Itu sebabnya kata-kata yang bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Bukan menyerah dalam keputusasaan. Ya sudahlah, mau apa ini? Tapi menundukkan diri, sekarang melakukan apa yang Tuhan mau. Jadilah apa yang terjadi. Ya Tuhan mau agar penundukan diri kita itu tidak dengan terpaksa. Seringkali kita menundukkan diri itu dengan terpaksa karena mau apa lagi gitu. Ya udah,
Enggak. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita menundukkan diri itu dengan rela gitu. Karena Tuhan tidak pernah marah kalau kita tidak taat. Tuhan tidak pernah marah ketika kita tidak melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Nah, contohnya dalam Alkitab itu ketika seorang pemuda kaya yang ditulis dalam Matius 19. Seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan, bagaimana supaya kita dalam mendapatkan hidup kekal. Lalu Tuhan bilang, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Nah, pemuda ini yang kaya ini mau ikut, dia pergi katanya. Ya, karena syaratnya mungkin terlalu berat. Apa Yesus marah? Tidak. Ya, Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, lihatlah betapa sulitnya katanya. Orang yang kaya itu masuk kerajaan Allah. Artinya orang kaya di sini bukan orang yang kaya duit, gitu. Tapi orang yang terikat dengan hartanya. Sulit untuk masuk kerajaan Allah. Karena ketika orang harus masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi milik Tuhan, menjadi calon-calon surgawi, dia harus lepas dari semuanya. Kita boleh kaya, boleh punya segala sesuatu dalam dunia ini, dan itu baik, itu bagus, itu kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai hati kita terikat ke sana. Dan ketika kita tidak tunduk kepada kehendak Allah, Tuhan tidak marah. Artinya Tuhan itu ingin supaya kita itu menyerahkan, menundukkan diri kita itu kepada kehendak-Nya dengan penuh kerelaan. Nah, penundukan diri kepada Allah ini yang sehat, ya, penundukan diri yang sehat dengan rela itu adalah berasal dari kesadaran bahwa kehendak Bapa itu lebih baik daripada kehendak sendiri. Ini harus menjadi dasar gitu. Nah, saya harus menundukkan diri kepada Allah, bukan terpaksa, bukan dengan putus asa. Ya sudahlah, ini sudah Tuhan mau gini, mau apa lagi, enggak. Tapi timbulkan kesadaran bahwa kehendak Bapa itu lebih baik daripada kehendak kita. Kalau kita punya kesadaran ini bahwa kehendak Bapa itu pasti lebih baik dari kehendak saya sendiri, kita akan dengan rela menundukkan diri. Kalau kita tidak menyadari bahwa kehendak Bapa itu lebih baik dari kehendak kita sendiri, kita akan ngotot. Ini kan kehendak yang baik, kenapa tidak dituruti? Tapi kalau kita sadar bahwa kehendak Bapa itu lebih baik daripada kehendak kita sendiri, maka dengan rela kita akan menyerahkan kehendak kita, mengalahkan kehendak kita sehingga tunduk kepada segala kehendak-Nya. Nah, dimaksud dengan yang terbaik di sini bukan menurut kita, ya, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Menurut kita baik, ya, tapi mungkin bagi Tuhan tidak. Dan sebaliknya, menurut Tuhan itu baik, tapi menurut kita mungkin tidak. Ya, karena pertentangan tadi, pola pikir kita dengan pola pikir itu dengan Allah itu berbeda. Pola pikir kita itu dibatasi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ya udah, itu yang kita tahu. Tapi Allah itu kan tidak terbatas seperti itu. Dia tahu dari sebelum kita lahir dalam dunia ini sampai akhir jalan hidup kita. Dia tahu, dia terlihat semua karena Dia Maha tahu. Dia tahu sejarah hidup kita. Dia tahu jalan hidup kita sampai akhir. Itu sebabnya Dia buat sesuatu gitu. Kadang-kadang Tuhan itu memakai masalah itu untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan itu kadang-kadang memakai masalah untuk membawa kita kepada kebaikan. Dalam Roma dikatakan bahwa Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang kata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Nah kita tidak baik kan kalau ada masalah, nggak baik ini. Tapi Tuhan itu kita ini baik. Tuhan itu fokusnya bukan kepada nanti apa yang kita lihat sekarang, nggak beda gitu. Ya Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dan fokus Tuhan itu kepada proses. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi, masalah terjadi. Itu proses. Bagaimana kita harus belajar mengatasi masalah itu dengan talenta yang Tuhan berikan. Nah, misalnya kita masalah kekurangan tadi, itu contoh yang gampang gitu. Dalam kekurangan, apa mesti kita buat? Minggu yang lalu saya menyampaikan ada bagian kita yang kita kerjakan gitu. Apa bagian kita? Ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, jangan hanya berdoa, Tuhan ini masalahku Tuhan. Aku harus bayar hutang, tidak punya duit. Untuk makan sehari-hari aja saya mesti setengah mati Tuhan. Mana Tuhan? Jangan berharap lalu Tuhan turunkan duit dari surga. Tiba-tiba turun gitu. Tidak. Tuhan tidak mau gitu. Tuhan mau kita berusaha, bekerja semampu kita. Selebihnya adalah bagiannya Tuhan. Ya kalau Tuhan melihat kita tulus hati, ya, dan kita sudah berusaha dengan jujur, berusaha menurut kehendak Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ya, Dia akan menolong kita. Jadi Tuhan itu melihat proses, fokus Tuhan kepada proses. Kenapa? Karena Dia ingin mengubah kita gitu. Masalah itu Dia ingin mengubah kita, sebabnya diizinkannya masalah datang dan kita tidak dijawab seperti apa yang kita mau. Supaya kita bisa menundukkan diri kepada segala kehendak Allah. Oke, menurut kita tidak baik ini. Tapi bagi Tuhan itu baik. Itu sebabnya diizinkannya. Nah, bagian kita adalah tundukkan diri kepada segala kehendak Allah. Nah, pendudukan diri yang sehat itu lahir dari kesadaran bahwa kehendak Allah itu lebih baik daripada kehendak sendiri. Dan kesadaran bahwa hidup ini adalah miliknya. Tuhanlah yang berhak atas hidup ini. Ya, Dia mau bilang iya, dituruti, atau tunggu ya. Karena aku masih belum selesai dengan engkau. Ya, masih ada proses yang harus dikerjakan. Atau Tuhan bilang tidak. Itu adalah kedaulatannya Tuhan. Dan bagian kita adalah tundukkan diri dengan kesadaran bahwa aku ini milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Bukan milik siapa-siapa. Tapi milik Tuhan. Kesadaran ini bahwa kita adalah miliknya dan hanya Tuhan yang berhak atas hidup ini, kita akan dengan rela menundukkan diri. Ya sudahlah Tuhan, ini kehendak, jadilah kehendak-Mu, seperti yang dipanjatkan oleh Ibu Maria. Bisa Bunda Maria itu berdoa ketika dia harus menanggung beban yang bagi dia itu sangat besar. Ya, karena sebagai seorang gadis yang harus hamil tanpa lewat proses pernikahan, itu waktu itu aib yang besar dan resikonya dirajam dengan batu sampai mati. Saya yakin Bunda Maria tahu itu. Nah, resikonya apa? Dianggap berzina dan dirajam dengan batu. Tapi apa yang Bunda Maria katakan? Jadilah kehendak-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau katakan. Dan itu teladan kepada Yesus. Yesus mengatakan bukan kehendak-Ku jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Nah, dalam Matius 6 ayat 10, ya Matius 6 dalam doa Bapa kami itu dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu itu dikaitkan dengan kedatangan kerajaan Allah. Ya, tadi dikatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadi ketika kita mengatakan jadilah kehendak-Mu, menundukkan diri kepada
kehendak Allah itu berarti kita mengakui bahwa Allah itu raja kita yang menguasai kita. Ya, dia adalah raja kita yang berhak atas hidup kita. Ketika kita sadar bahwa kehendak Tuhan itu terbaik bagi kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan dia adalah raja yang memiliki kita. Maka mengatakan jadilah kehendak-Mu. Itu hal yang gampang gitu. Menundukkan diri kepada kehendak Allah itu sesuatu yang gampang. Ketika kita menyadari saya ini kan milik Tuhan, ya sudah, apa yang Tuhan mau ayo kita kerjakan gitu. Jadilah padaku. Dan kalau kita baca ayat tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenapa dikatakan seperti di bumi seperti di surga? Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Karena di surga itu kehendak Tuhan itu mutlak. Harus terjadi gitu. Kalau ada malaikat yang menentang kehendak Allah, dia harus keluar dari surga, dibuang. Semua yang Allah katakan di surga itu harus jadi. Mutlak. Tidak bisa ditawar. Ya, tidak boleh ditawar. Bagaimana kok gini ya? Tidak, di surga kalau malaikat itu mengatakan tidak taat kepada kehendak Allah, dia harus pergi. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Artinya kita taat mutlak tanpa bertanya kok begini Tuhan. Lalu gimana nanti akhirnya? Kalau saya nuruti kehendak Tuhan, akhirnya gimana Tuhan? Dia adalah penguasa yang berhak, yang melakukan apa saja dalam hidup kita. Dia adalah penguasa yang berhak melakukan apa saja, menentukan apa saja dalam hidup kita. Itu berarti kita bersedia patuh pada segala kehendak-Nya secara penuh tanpa bertanya-tanya kenapa harus begini. Jadilah kehendak-Mu, itu kita doakan. Setiap hari kita berdoa, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, tapi kadang-kadang doa itu hanya sekedar di mulut. Ya, kita tidak taat dan menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kita banyak protes, kita banyak tanya, kenapa kok begini, kita tidak terima. Ya, dan jangankan bersyukur. Ya, menerima aja dengan hati yang memberontak itu bagaimana kita bersyukur. Percayalah bahwa setiap kali kita mengikuti, menundukkan diri kepada kehendak Allah itu, Tuhan akan bertanggung jawab atas kita. Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi gitu yang saya baca di media sosial gitu. Ada seorang ibu yang berkata kepada pembimbing rohaninya, dia bilang begini, saya ini tidak berani berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau saya berdoa itu saya nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Ya karena saya takut kalau anak tunggal saya ini, dia punya anak satu gitu ya, anak satu-satunya umur 5 tahun. Dia bilang kalau misalnya diambil sama Tuhan, sakit terus mati. Kalau kehendak Tuhan seperti itu gimana? Saya tidak berani mengatakan itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Tidak berani. Lalu pembimbingnya mengatakan begini, apakah ibu akan menyuruh anak ibu yang usia 5 tahun ini mengangkat beras 10 kilo? Apa ibu bilang, nak ini angkat beras ini. Kira-kira begitu? Enggak katanya. Lalu pembimbingnya mengatakan begitu. Apakah ibu berpikir bahwa ibu lebih bijaksana dari Tuhan? Ibu bijaksana menyuruh anak ini untuk melakukan apa yang dia bisa. Yang tidak bisa tidak mungkin disuruh. Apakah ibu berpikir bahwa ibu lebih bijaksana dari Tuhan?
Apakah Tuhan akan menyuruh ibu melakukan sesuatu yang tidak mungkin ibu lakukan? Tuhan tahu atas kekuatan kita. Jadi jangan takut mengatakan dan menundukkan diri kita kepada kehendak Bapa itu. Karena Dia tahu sampai di mana batas-batas kemampuan kita. Jangan takut berserah kepada Tuhan. Jangan takut mengatakan jadilah kehendak. Mari kita ucapkan doa itu dengan hati yang mantap gitu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Dan biarlah Dia melakukan apa saja yang Dia mau gitu. Jadi penyerahan diri pada kehendak Allah itu berarti kita menerima apapun jawaban Tuhan atas doa kita. Ya, protes, kecewa boleh. Ya, karena kecewa itu manusiawi gitu ya. Protes lalu ngambek lalu meninggalkan Tuhan. Itu berarti kita tidak tunduk kepada kehendak Allah. Ya, saya ingat seorang bapak ini. Waktu saya di Bali itu dia kesaksian gini. Dia usahanya bangkrut gitu ya. Usahanya bangkrut. Dia tidak punya duit. Lalu istrinya ini harus melahirkan, dibawa ke rumah sakit. Hari Senin ya, waktu itu saya ingat di hari Senin kan. Hari Senin itu harus keluar. Lalu dia berdoa gini, Tuhan, gimana ini caranya? Dapat duit dari mana gitu ya. Ini biaya rumah sakit harus dibayar. Ya, lalu dia berdoa, Tuhan sediakan untuk saya. Kalau tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Ini seorang yang pernah ikut kursus Alkitab. Gitu. Pernah ikut kursus Alkitab. Tentunya Tuhan itu baik. Gitu ya. Dia cerita itu Tuhan itu baik. Gitu. Hari Minggu datang seorang. Gitu. Orang ini datang lalu dia bilang gini, Pak, saya datang mau bayar hutang. Dia kaget loh, hutang apa? Saya dulu pernah hutang kepada Bapak berapa tahun yang lalu. Dia lupa gitu. Nah ini loh Pak, hutang saya bayar ya lunas ya. Lalu dia bilang gini, Tuhan terima kasih. Lalu hati saya bilang gini, aduh kalau saya jadi Tuhan enggak sudah biarin aja. Siapa yang butuh Tuhan? Kalau dia bilang, kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, kayaknya Tuhan butuh dia. Enggak, Tuhan tidak butuh dia. Ya, tapi Tuhan itu baik gitu. Dijawabnya juga doanya. Nah, tapi jangan berharap seperti itu. Itu hanya kasus gitu. Tidak harus seperti itu. Ya, jangan nanti lalu ditiru. Tuhan, kok Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau percaya Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, ya sudah kamu tidak percaya sama aku. Dia punya hak seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan itu mengasihi kita dan Dia akan menghajar kita. Dia akan membentuk kita, Dia akan merubah kita. Dan menjawab doa kita. Ya, apakah jawabannya iya atau tunggu atau tidak. Saya percaya Tuhan sedang merubah kita. Itu sebabnya mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, katakanlah kehendak-Mu jadi. Menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan, aku sadar tak semua dapat aku miliki. Nyanyikan dengan hati yang penuh kesungguhan. Dan dalam hidup ini tapi hatiku percaya rancangan-Mu itu yang terbaik bagiku. Ya, walaupun aku tidak bisa melihat semua rencana Allah dari awal sampai akhir, tapi aku percaya Kau sedang menuntun langkah. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
mengerti. Kenapa Tuhan buat? Kenapa doaku tidak dijawab seperti aku minta? Kita tidak pernah tahu rencana Allah itu dari awal sampai akhir atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Ketika Dia tidak menjawab doamu dengan seperti apa yang kau minta, percayalah Dia punya maksud terbaik. Dia ingin kita melewati proses. Dia ingin mengubah kita. Dia akan selalu ada bagi kita. Jangan lemah. Kalau hari-hari doamu tidak dijawab seperti apa yang kau mau, jangan marah dan kecewa. Percaya Dia selalu ada pada kita. Mari kita nyanyikan lagi nyanyi. Dan para pelayan penjualan kudus akan sampai berdoa. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk segala kasih karunia-Mu. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami yang telah memberkati kami. Terima kasih untuk damai sejahtera dan penyertaan-Mu hari-hari mendatang ini ya Tuhan, yang penuh dengan pergumulan. Kami harus menanggung beban kami menyelesaikan tugas-tugas kami. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami untuk menyelesaikan semuanya. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, dalam penyerahan kami kepadamu. Memberkati keluarga kami, seluruh anak-anak kami juga Tuhan. Berkatilah sekolah di mana mereka bersekolah. Kau berkati juga sekolah Bintang Harapan agar menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan jemaat ini kepadamu ya Tuhan. Untuk speaker, kami tahu Tuhan juga akan menolong kami.
Karena Engkaulah sumber dana kami yang tidak terbatas. Kami percayakan semua kepadamu juga semua kebutuhan yang lain dan kehidupan kami semua Tuhan kami percaya kepadamu. Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan kepada kami dan berkat-Mu kekuatan untuk mencari penghidupan kami ya Tuhan. Engkau limpahkan semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau jamah mereka, terus beri kekuatan kepada mereka. Nyatakan kesembuhan yang Kau mampu melakukannya. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kami boleh serahkan diri kami pada Tuhan pagi hari ini untuk menghadapi hari-hari depan kami. Dan kami menyerahkan juga doa kami, menyerahkan ibadah kami pagi ini kepada-Mu. Kami persembahkan semua di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkati dengan keselamatan. Amin. Diberkati dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Kekuatannya akan menyertai saudara menghadapi apapun. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai sejahteranya terus menolong saudara. Roh Kudus menuntun, memimpin engkau semua dan mengurapi engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan ponsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Harap seluruh jemaat mengisi data jemaat. Formulir ada di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja atau dapat menghubungi Bapak Gembala. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Terima kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.